ini dulu aku tuh pernah jadi yang anak ngepang gitu. Ngepang. Anak kepang tuh yang rambutnya udah kayak sikat itu kan? Iya, gitu. sikat WC itu Iya. gitu. Wah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga campur-campur, apa kabar? Alhamdulillah puasa hari ini. Puasa, pu. Mama juga pu. Puasa dong kita ya, alhamdulillah. Senang banget menyambut bulan suci Ramadan, itu memang sangat-sangat indah. Dan hari ini kegembiraan hati mama semakin meriah pakai Y. Ya, karena kehadiran seorang bintang tamu. Gaya banget, bintang tamu. Waktu datang sih emang agak-agak diem gitu kan. Di pojokan kayak lampu sudut gitu kan. Tapi ternyata dia ini kocak banget. Seorang komika, salah satu finalis dari salah satu ajang kompetisi di sebuah TV. Kalau nggak salah, apa waktu itu ikut apa? Halo, Bapak, waktu itu kata Bapak? Suci. Stand up comedy. Gedein dikit Pak suaranya Pak. Suci stand up comedy. Oh, iya Bapak. Suci stand up comedy, dan dia adalah salah satu yang termuda pada saat itu tahun 2022. Kalau nggak salah yang barusan bisikin saya, langsung aja Mama kita kasih tepuk tangan semuanya untuk Geral Saprila. Yeay. Harus gitu ya. Tadi punten. Geral Saprila. Saprila Pak. Kalau biasa disingkat GG. Nah gitu dong. GG. Geral ganteng gitu. Iya, jangan kaget gitu. Nggak minta maaf, tadi Mama pikir Saprila. Oh, iya. Jadi zaman Mama dulu Saprila. Minuman. Iya. Seger itu Pak. Seger ya. Iya. Bulan puasa ya. Iya. Suka bandel Jadi lu. pengen batal. Nggak boleh. Oke, GG, terima kasih ya udah datang ke sini ya. Sama-sama, Aku luar senang biasa banget ya. kesini. Terus gimana sampai pada awal ceritanya tuh kamu menjadi seorang komika tuh bagaimana? Mama udah ngintip IG kamu. Iya. Iya kan? Rambutmu merah, kuning, hijau, kelabu dan segala macam kayak pelangi gitu kan? Iya, agak terganggu mata ya. Ngelihat ini saya. Mama nggak ngomong loh ya, Mama nggak ngomong, cuman dia doang ngomong kayak gitu. Tapi GG ganteng loh, lucu, baik hati. Coba ceritain dulu sama kita, awalnya jadi komika bagaimana? Awalnya tuh ini Mas, sebelum jadi komik ikut kompetisi tuh aku tuh dulu tinggal di Bangka Belitung gitu. Oh, sana dong Bangka Iya, Belitung. Oke. Bangka Belitung, deket pulau gitu. Deket pulau, jadi di sana tuh aku tuh aku pernah nyeritain di podcast lain, aku jualan soto. Soto gitu, tapi kok nggak bawa buat Mama? nggak ada Mah, lagi puasa, nanti dia buka ya. Iya udah. Buka. Awas loh, Soto, iya. Terus? Soto bening gitu. Nah, terus? tapi sebelum jualan soto, aku tuh pernah tinggal di Bangka. Itu tuh ini dulu, aku tuh pernah jadi yang anak ngepang gitu. Ngepang. Anak kepang tuh yang rambutnya udah kayak sikat itu kan? Iya, gitu. sikat WC itu Iya. gitu. Wah, gitu. Puas banget kamu ketawanya. Nggak apa-apa ya, bulan puasa tapi tetap ketawa gitu kan ya. Iya. Seger gitu. Wangi kok. Terus. Aku jadi anak pang gitu. Cuman bedanya kalau di Jakarta kan ngepang itu ke ini ya, keliling kota-kota gitu kan, naik truk atau puso gitu kan, pakai Vespa biasanya. Nah kalau di sana tuh enggak, aku ngepangnya itu kami biasanya lewat kapal-kapal gitu. Jadi Jadi ngepang kapal ke kapal. di lautan gitu kalau kami itu. Jadi biasanya kan kalau di sini di kota. Pangrok tapi di lautan. Di lautan. Ngobrol sama ikan cucut ya mereka berarti nih, iya kan? Ya, terus. Monyong gitu kita semua. Terus. Nah udah di lautan tuh ya udah kita pakai, biasanya kan di sini Vespa. Kalau kami kapal gitu, perahu gitu. Oh, dayung. Ada dayung, ada yang mesin juga. Oke, terus. Nah udah dari situ, ya udah akhirnya kami ngepang lah di situ kayak berhari-hari di laut, terus kadang ke nyari pulau terdekat aja gitu kan. Nah, sampai waktu itu pernah diculik, waktu itu perompak gitu. Taruh, siapa yang berani nyulik dia? Ada. Serius Mah, jadi nggak, ini cerita beneran nih Gege? Beneran Mah. Bentar, Gege sama temen-temen naik perahu, lagi gayanya dengan ngepang. Diculik. Jadi kalau diculik itu lebih ke kerja paksa gitu. Oh, oke. Dibokap. Enggak. Terus di kapal. Iya. Penculiknya pas lihat Gege jempait. Terus. Oke, terus. Nah, udah tuh ya udah diculik. Akhirnya dikerja paksa sama perompak gitu. Udah kerja paksa, kita tuh nyari ini apa ya? Disuruh nyari ikan gitu Mah. Nyari ikan, ikan jelek gitu namanya.
Gua agak curiga sih sebetulnya dia ceritain siapa sih ini. Tapi beneran ikan. Ikan namanya ikan jelek. Bentuknya jelek. Kita manggilnya ikan jelek gitu. Oh iya, ya udah. Iya, suka-suka gege deh bagaimana ceritanya. Ya udah. Nah, terus jadi beneran serius, diculik sama perompak, dibawa dipaksa untuk mencari ikan jelek. Ikan jelek. Boleh saya contohin dikit nggak kayak? Coba. Lu setengah buntel lu ya. Lu mau buang air? Buang air. Kenapa? Itu ikan apaan? Ikan jelek begitu, Mbak Mary, Pak. Jelekan lu apa ikan? Jelekan lu apa ikan? Sebenarnya agak mirip-mirip aja sih. Iya. Bercanda. Karena ikan jelek mukanya tuh kadang berubah-ubah gitu, Mbak. Oh iya. Jadi kenapa kita sebut ikan jelek? Itu tuh kadang dipakai buat di sirkus-sirkus gitu. Oh iya. Ini episode kali ini terserah Gege ya judulnya. Terus. Iya, udah tuh dicari ikan jelek itu terus dijual ke tempat-tempat sirkus atau buat nampilin gitu, jadi kayak di museum gitu. Udah tuh selama 3 bulan 30 hari kalau nggak salah gitu tuh. 3 bulan 30 hari, 4 bulan dong. 4 bulan dong. 3 bulan 4 bulan dong. Lo ngajakin orang tua salah. Ini ada apaan sih dari bintang tamunya nih? Iya kan? Oke, 4 bulan. Diculik 4 bulan. Dapetin tuh ikan ikan jelek. Ikan jelek. Terus? Udah akhir dari situ kan tapi agak kapok deh ternyata. Lautan kayak nggak cocok nih kita pulang trauma. Bener. Bebasin gitu kan setelah kerja tuh. Udah setelah kerja baru tuh aku dari Bangka Belitung merantau lagi pergi ke Sukabumi itu. Sukabumi. Jadi lahirnya di Bangka Belitung? Bangka Belitung. Lahir di Bangka Belitung. Aslinya Bangka Belitung. Nama aslinya adalah Geral Saprila itu. Oh oke. Tapi nama kerennya GG. Oke. Waktu ikut suci dipanggilnya? Geral. Oh Geral. Oke. Suci itu lebih ke dipanggil tolol sih, Mah. Hah? Dipanggil. Iya deh, suka-suka dia aja, bener ya. Tapi waktu itu katanya paling muda, finalis paling muda. Aku waktu itu umur 24 waktu itu. 24, kalau 2002 berarti 2 tahun lalu, sekarang 26 ya? Sekarang 26. 26, pinter mama ngitung loh sekarang, ya kan? Keren kan? Ada tepuk tangan ya, oke. Motivasi kamu memilih menjadi seorang komika apa sih? Ya karena itu, kayak aku kan nyari jati diri gitu kan, passion gitu, lagi nyari-nyari gitu. Apa nih yang hobi atau yang kesuka gitu kan. Nah dari situ kan merantau kalau di Sukabumi ke jualan soto. Yang soto udah jualan 3 bulan juga bangkrut gitu kan. Nah akhirnya ikutan stand up comedy itu. Oke. Waktu kamu merasa lelah dan gagal akhirnya memutuskan untuk ikut stand up comedy. Emang kamu tahu stand up comedy itu apa yang diperlukan menjadi seorang stand up comedy gitu? Apakah memang kamu adalah seorang pelawak? Apakah memang apa pendapat kamu? Stand up comedy itu harusnya seorang pelawak atau harus bisa melawak atau bagaimana sih? Menurut aku kayak semua orang tuh ada potensi ya. Setiap orang punya potensi. Setiap orang punya potensi. Cuma dari kita yang kayak mau mengasahnya atau enggak gitu. Tapi nggak harus profesinya sebagai seorang pelawak dulu untuk menjadi stand up comedy. Menurut aku itu tuh bisa ke banyak hal ya, luas ya. Karena stand up comedy yang aku rasain sekarang tuh kita tuh sekarang udah banyak kayak sutradara, penulis, penulis buku gitu. Semua dari kalangan stand up comedy yang bisa membuat itu atau melakukan itu gitu, Mas. Jadi, kamu ngomongin sutradara, nih langsung aja mama satu pertanyaan nih. Pertanyaan titipan dari seseorang yang ada di sana yang saat ini lagi nonton. Gege, kau berapa hari lalu mama nonton nih salah satu film layar lebar yang lagi top banget nih, ya kan? Wah, pokoknya happening ya, lucu dari awal sampai akhir. Aku main di situ. Serius? Serius? Iya. Jadi apa lu? Ada yang di biang lalanya yang pas muter doang cuman. Kagak ada, lu kan diceplungin doang, bukan teman. Itu bukan? Bukan, Mah. Yang mana? Ini jadi penonton doang, jadi kayak naik biang lala, muter gitu. Oh ya Allah, kagak kesorot. Kesorot apa? Nggak kelihatan. Oke. Di situ kan semuanya komika, mostly, ya? Oke, jadi mama tuh nonton dari awal sampai akhir, tapi memang keren sih, semuanya keren ya. Itu ensemble cast-nya luar biasa, ya kan? Semuanya keren. Komika lo ya? Oke. Sekarang mama mau tanya, ini merupakan satu apa? Kamu punya pandangan sendiri nggak? Untuk menjadi atau membuat film itu menjadi hebat, happening, terkenal, itu harus melibatkan komika untuk akhirnya menjadi boom, menjadi hebat seperti sekarang, atau kamu akan memilih 2 profesi antara bintang film
Mau jadi komika pinter menjadi bintang film, ya terkenal jadi bintang film, atau bintang film jadi komika? Gimana menurut pendapat kamu? Bintang film jadi komika gitu ya. Saya lebih ke komika jadi ini sih seperti Oke, jadi akan menjadi top film itu kalau komika menjadi bintang film? Iya. Yakin? Nggak yakin juga sih. Iya deh, agak bingung sih ya, agak rancu. Ngomongnya sama dia soalnya, ya. Coba kalau ngomong sama yang lain, lebih blangsak lagi gue lama-lama. Ya kan, puasa sabar bu, sabar bu, gitu kan. Sabar ya. bang. Sabar. Oke, jadi pokoknya intinya gini, di film itu semua komika bermain dengan bagus, ya kan. Semuanya kan apa adanya. Intinya kalau di seorang komika itu tuh, dia mempunyai kemampuan untuk swiftly, cepat berpikir, inisiatif atau apa? Improvisasi ya. Kalau kita mungkin kayak dilatih di open mic gitu mah ya. Jadi di latihan kita kayak melatih semuanya gitu, kayak mungkin ekspresi, acting atau terus lagi kayak sandiwara atau apa sih kalau drama-drama itu teater gitu. Oh, teater. Nah, kita semua dilatih di open mic itu dan mungkin ada basicnya gitu. Jadi dimana kita kalau pas bermain film jadi masih bisa lah dikit-dikit gitu. Tinggal mungkin ngelatih acting atau ekspresi gitu kan. Iya, kalau di latihan open mic kan kita latihan verbal tuh ya. Latihan ngomong apa. Makanya mungkin ke film tuh ya kita bisa lah gitu. Dan ada basic gitu. Mama sangat tertarik sebetulnya, tapi nanti aja kapan waktu kita bahas lagi masalah ini. Ada yang dibilang beat. Beat itu tulisannya BIT atau BIT? Apa sih namanya beat? Beat tuh kayak istilah tuh kayak satu kalimat aja gitu, satu beat satu kalimat gitu kayak kalau punchline itu yang titik tawanya dia. Nah, itu tuh satu beat, saya satu kalimat itu tuh maksudnya kan kita dalam satu set ya, satu set list itu bawain 5 sampai 6 beat gitu. Salah satu dong contohin coba. Yang satu beat gitu ya. Ini beat-beat aku yang pas awal-awal belajar stand up. Yang pertama aja waktu pas komedi awal coba. Stand up. Kenalin, nama aku Geral. Aku tuh adalah seorang anak yang mempunyai 4 orang tua. Nah, gimana? Aku adalah seorang anak yang punya 4 orang tua karena orang tua asli aku cerai. Terus mama ibu saya nikah lagi, bapak saya nikah lagi. Oh iya, 4. Jadi 4. Iya benar. Dan yang gak enaknya punya banyak orang tua ini nggak bisa kayak anak-anak yang lain. Kenapa? Nggak bisa ngedoa kayak Bismillahirrahmanirrahim kedua. 2 apa 4 ya? Aduh. Jadi saya bingung gitu, akhirnya saya nggak jadi ngedoa gitu. Cuman gara-gara beda antara 2 sama 4. Itu dibilang beat? Itu dibilang beat. Oh, oke. Jadi ada beat. Kalau punchline itu pada saat terakhirnya kamu harus membuat suasana di mana? Jadi titik tawanya itu. Yang barusan barusan itu tuh ya. Kayak saya kebingungan gitu, itu bahasanya. Punchline. Ada beat. Apa yang masuk dengan ngebom? Ngebom. Biasanya kalau kita ngebom tuh ngerakit ulang biasanya, Mbak. Jadi ribut aja yuk kita. Ya. Ini uji kesabaran judulnya Mama sama dia ya. Enggak, katanya kalau dalam konteks seorang komika, ngebom itu pada saat kamu melihat atau merasakan penonton itu tidak banyak tertawa atau tidak tertarik. Itu pernah nggak ngerasain itu gitu? namanya proses latihan namanya pasti ada aja kayak gagal gitu tuh ya. Nah, kalau di komik tuh itu ngebom namanya, kayak kita tampil misal selama 5 menit tuh kayak tawanya nggak ada gitu. Nah, ngebom. Pernah nggak? Pernah pasti mah. Awal-awal semua orang yang mau mencoba tuh pasti ngebom. Oh, oke. Terus atasinya gimana? Atasinya adalah itu tuh lebih ke kayak jam terbang sama memang kualitas penulisan gitu mah. Oke. Jadi kamu menulis dulu? Menulis dulu. Kayak kita tahu kan kalau kita bukan penulis atau bukan siapa-siapa, tulisan kita tuh udah pasti jelek gitu kan. Ya, udah dari sononya. Iya, udah dari sononya. Ya kan? Masih jelek. Jadi ceritanya kamu menulis dulu semua materi yang akan kamu bawakan. Iya. Oke? Habis itu inspirasinya dari mana tuh? Inspirasi dari pengalaman pribadi. Keresahan gitu. Keresahan kita, pengalaman pribadi kita tulis. Nah, biasanya kalau kita belum ada basic atau skill untuk nulis itu jadi kayak cuman judul doang atau pidato jadi terus kamu kembangkan. Curhat. Nah, terus kita kembangkan itu lewat proses jam terbang dan skill itu.
kita pernah kalau lagi ngobrol ya serius gitu, misalkan lagi di lagi nongkrong gitu, ngobrol serius, deep talk gitu-gitu. Deep talk. Jadi ngomongnya dalamnya udah di dalam sumur kita.